Halo semuanya, selamat, selamat bertemu lagi. Kembali lagi bersama saya, Farhan Farezi, Assistant Manager dari Perusahaan Manusia, dan juga rekan saya. Halo, saya Rin Cuaca, Festival Director dari 100% Manusia Film Festival. Oke, Kak Ren, aku dirimu nggak kelihatan Aku nggak kelihatan, ya. lagi. Padahal aku sudah. Oh, Kenapa ya? di yang lain kelihatan kan, Kak Ren? Hmm, Padahal tadi kita kelihatan. iya, iya, iya. Sebentar ya. Tadi ini aku masih pakai tethering sih. Kenapa ya, saudara-saudara? Oke, Ya, harus ku ganti lagi kah? coba aja. Tunggu, tunggu. Atau coba ku Kita tanya ke audiens, apakah tunggu. terlihat di audiens? Coba aku matikan tetheringku ya. Oh, Aku terlihat lihat. terlihat di Oke, sini. ya sudah. Alright, Aku coba buka di laptop. alright then. Oke, Kak Ren. Kira-kira kita hari ini akan ngomongin tentang apa sih? Kita malam ini mau ngobrol tentang festival kita yang barusan kita obrolin sejam lalu di rapat. Jadi ini udah kelihatan Oke, semua. Thank you, Arko. Jadi mungkin oke. mungkin teman-teman sudah sempat melihat ya beberapa promosi dari 100% Manusia Film Festival. Kita akan mulai acaranya di tanggal 25. Betul ya Farhan ya? 25? 25 November. Betul. Gitu. Jadi teman-teman yang kira-kira belum punya akun di Festival Scope, silahkan tuh langsung daftar di Festival Scope supaya bisa nonton film-filmnya. Dan itu gratis sih ya Farhan ya. Ya, betul. Betul sekali. Oke. Mungkin buat teman-teman yang penasaran, kita bisa bahas kali ya Karen ya. Kira-kira di 100% Manusia Film Festival itu tahun ini akan ada apaan aja sih? Akan ada apa aja. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada film. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat festival film lain, festival film lainnya yang mungkin sekarang juga sedang berlangsung juga di Indonesia. Rata-rata kan festival film itu memutar film ya, film dan diskusi tentang filmnya. Nah, kebetulan kalau kami di 100% Manusia Film Festival ada bonus-bonusnya sedikit. Jadi selain film dan diskusi film, kami juga ada acara-acara non-film yang kita sebut dengan istilah fringe events. Jadi selain film dan diskusinya, kita ada diskusi tentang buku atau literatur, dan kemudian juga ada apa namanya sesi curhat dengan psikolog, lalu ada juga sesi tanya jawab ya tentang masalah kesehatan, ada juga beberapa webinar yang kita akan mendiskusikan isu-isu yang kita anggap penting saat ini. Ada juga acara-acara hiburan, misalnya ada In Harmony, itu acara karaoke ya Farhan ya, karaoke online. Ya, betul. Kemudian juga ada acara membaca puisi, bekerja sama dengan Pavilion Puisi, itu kita namai 100% Out Loud, itu program baru tahun ini juga. Dan juga kita juga ada segmen yang hubungan dengan film juga, namanya Film Chat tahun ini. Jadi itu kita mengkhususkan sesi itu dengan filmmakernya. Jadi kalau kita ngobrol diskusi di webinar kan itu bisa dengan filmmakernya, tapi atau bisa juga dengan narasumber lain yang berkaitan dengan isunya ya. Nah kalau film chat ini biasanya kita berhubungannya dengan filmmakernya atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film itu. Kayaknya aku mungkin ada yang kelewatan lagi kali ya. Apa tadi Farhan yang kelewatan? Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih detail dan lebih jauh dulu, kita bahas dari luarnya dulu ya Karen ya. Hmm. Kalau misalnya tahun ini tuh ya, Hmm. 100% itu kan setiap zona akan ada tema-temanya Hmm. yang dibawakan. Oh ya. Kalau tahun ini tuh tema tentang manusia itu tuh apa sih? Oke, tahun ini temanya adalah journey atau perjalanan. Kenapa kita mengambil tema itu? Ya kebetulan
tahun ini merupakan tahun kelima dari 100% Manusia Film Festival. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang agak sedikit khusus untuk memperingatinya. Jadi kayak semacam apa sih? Kalau aku lupa kalau bahasa kalau bahasa Inggris itu milestone, kalau bahasa Indonesianya itu apa sih, kayak penanda jalan itu loh, yang kalau misalnya 1 kilometer ya gitulah. Jadi kayak semacam penanda aja untuk kita gitu. Oh, kita udah kayak ya syukurlah kita mencapai 5 tahun gitu ya, dengan kondisi yang ya naik turun yang cukup ya menyenangkan sih perjalanannya, tapi tentunya banyak hal yang harus diperjuangkan juga sih gitu. Dan juga kita juga ingin bersamaan dengan kita memperingati 5 tahun kita sebagai festival, kita juga ingin merayakan, memperingati juga perjuangan teman-teman pegiat HAM dan juga yang bergelut di isu-isu kemanusiaan, dan juga teman-teman lainnya sih yang sudah melakukan perjalanan baik secara individu maupun kolektif ya kan, karena semua orang kan pasti melakukan perjalanan dalam hidupnya ya, baik itu mungkin perjalanan secara fisik, pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau perjalanan spiritual mungkin, atau perjalanan hidup kan perjalanan ya katanya, life's a journey not a destination kalau kata Aerosmith gitu. Jadi ya gitulah. Oke, ngomongin tentang perjalanan nih dengan 100% Manusia Film Festival, kira-kira ada gak sih so far 5 tahun ini di Manusia, arti kata perjalanan bagi Karen itu apa sih? Kalau untukku perjalanan itu berjalan ke depan gitu, moving forward. Jadi perjalanan itu kan karena kita berjalan ke depan, kita boleh sih melihat ke belakang sesekali untuk melihat apa saja yang sudah kita raih atau apa saja yang harus dipelajari, tapi fokusnya tetap harus ke depan karena kan kita masih punya tujuan nih, dan untuk mencapai tujuan itu kita harus fokusnya ke depan, tidak melulu tidak terdistraksi dengan hal-hal yang sudah lewat gitu. Jadi hal yang sudah lewat itu kalau untukku itu menjadi pelajaran, menjadi hal-hal yang yang bisa diingat-ingat. Kadang kan ada kayak forgiven not forgotten ya kayak gitulah, boleh gitu. Itu wajar sebagai manusia gitu kan, 100% manusia kita Kak gitu. Cuman ya itu juga kalau aku mencoba untuk tidak itu tuh tetap fokus ke depan dan mencoba hal-hal yang mungkin bisa dianggap negatif itu, mencoba untuk tidak terlalu terpaku pada itu sih. Jadi seperti kata Elsa, mungkin bisa let it go aja. Kayak gitulah. Gitu sih kalau aku, Farhan. Kalau kamu apa? Perjalanan itu apa untukmu? Oke, perjalanan aku kan masih muda. Iya ya, betul, memang. Umur. Memang betul. Iya sih. Perjalanan itu kalau so far sih aku merasa bahwa aku tuh baru memulai perjalananku. Jadi menurutku perjalanan itu adalah sebuah pelajaran, karena aku yakin bahwa semua manusia itu is a lifelong journey, is a lifelong learner, adalah seorang pembelajar semua. Jadi ya perjalanan itu adalah pelajaran, belajar gimana caranya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, mana yang kita sukain, mana yang kita suka. Ya, setuju sih. Tapi ya memang paling betul sih, aku juga paling setuju bahwa memang perjalanan itu bukan tentang destinasinya, tapi tentang prosesnya. Destinasi penting, tapi mungkin itu menjadi nomor 2 atau 3 dalam hidupku ya. Kalau menurutku pribadi. Karena destinasi itu bisa berubah ya. Tapi proses menuju, ya, betul. Atau mungkin kita punya suatu destinasi umum, tujuan umum gitu ya. Tujuan umum, tujuan khusus, kayak skripsi dong ya Kak ya. Kemudian tapi mungkin kayak tujuan umumnya kita ada nih mau kemana gitu. Cuman mungkin kadang-kadang kan kita juga tujuan-tujuan khususnya nih kadang-kadang suka berubah karena ada tuh hal-hal yang kita pelajari
yang kemudian mengubah mindset kita atau mengubah nilai-nilai kita juga mungkin, sehingga uh, ada hal-hal detail-detail yang mungkin berubah dalam perjalanan kita. Kalau kayak gitu mungkin gitu Kak, kalau bisa ditangkap dari apa yang kau ungkapkan tadi. Iya. Ya. Kamu muda tapi bijak ya. Oke, berlanjut Karin. Kalau misalnya kan dari kalau festival film itu kan pasti yang selalu ditunggu-tunggu adalah film-film yang ingin diputarkan ya. Boleh kasih tahu gak sih Karin tentang film-film yang akan diputarin di festival tahun ini gitu, kayak misalnya ada berapa filmnya, dari berapa negara, terusnya Karin juga mau share misalnya 5 film favorit Karin atau rekomendasi dari Karin gitu. Oke. Jadi boleh loh. Makasih. Jadi kalau film kita ada 25 film. Itu termasuk film panjang dan film pendek ya. Bentar. Kemudian itu semua itu dari 15 negara. Maaf. Sorry. Kalau untuk film opening itu ada namanya The Exam. Lalu untuk closing itu ada namanya My Father Marian. Nah, kalau film favoritku, 5 film favoritku, My Father Marian itu termasuk. Satu itu. The Exam juga aku suka, tapi itu nontonnya deg-degan. Ya kan, Farhan? Kemudian ada film Indonesia, film dokumenter yang disajikannya itu dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan animasinya. Aku suka dengan cara mereka meramu animasinya itu di situ. Itu judulnya Kosong. Kemudian ada juga ada film pendek yang kusuka, namanya Dear to Me. Itu kemarin mendapatkan penghargaan di Locarno. Lalu satu lagi ya, ada 5 ya. Satu lagi. Oh, ada sih film anak-anak mungkin ya. Judulnya Romy Salon. Itu itu aku suka karena memperlihatkan dari apa ya? Memperlihatkan situasi-situasi tentang lansia, tapi dari kacamata anak-anak gitu. Dan juga itu Beans juga sama sih, melihatkan situasi-situasi real orang dewasa, bukan orang dewasa ya, tapi situasi-situasi kehidupan nyata yang dialami oleh komunitasnya, tapi dari kacamata anak-anak. Itu juga aku suka. Ya itu tadi hanya butuh 6 jadinya ya. Itu sih, itu untukku berkesan itu. Yang saat ini yang cukup berkesan itu. Sebenarnya ada lagi sih yang menurutku cukup menarik, yaitu ini Vampires of apa? Barcelona Vampires. Itu juga menarik karena dia itu mengemas film yang berbicara tentang kelas dan juga tentang privilege dan tentang abuse sih sebetulnya menurutku ya. Dan ya hal-hal seperti itu, tapi dikemasnya sebagai film thriller horor gitu loh. Jadi itu juga menarik untukku sih itu. Itu special mention. Kalau kamu apa, Farhan? Kalau untukmu apa? 5 film favoritmu? Kalau aku 5 film favoritku, di 100% aku itu suka dengan satu film dari Jepang, True Mothers, yang nanti akan diputarkan juga di kita. Aku suka banget dengan pesannya yang sangat progresif sih menurutku, karena aku juga baru. Jadi ketika aku tonton di awal tahun ini waktu itu, di salah satu acara kebudayaan itu, terusnya aku menonton film itu, aku sadar sih, kayak selama ini kan kita selalu tahu bahwa anak itu harus mengikuti orang tua, kayak seakan-akan anak itu harus banget menjadi boneka ya. Maksudnya anak-anak itu harus selalu tunduk dengan orang tua. Orang tua yang milih anak. Jadinya itu. Cuman di sini stigma seperti itu dibalik, jadinya bahwa anak itu yang memilih orang tua. Menurutku itu pesan yang sangat progresif dan sangat baru banget bagi aku, sehingga menarik sekali. Aku juga suka salah satu film pendek Indonesia juga, animasi yang akan diputarkan di kompilasi 100% Flavors. Itu A Clouded Mind, My Clouded Mind.
cerita yang sangat nyata dan memang dialami oleh teman-temanku juga dan sangat relevan. Lalu banyak ya. Aku sambil liatin list film. Kamu curang sambil lihat, sambil nyontek. Tapi tadi jadi ingat True Mothers kan berbicara tentang orang tua dan anak ya. Kalau tadi film Kosong itu justru berbicara tentang childless marriage. Jadi pernikahan yang tidak ada kehadiran anak di dalamnya. Jadi itu juga menarik sih bahwa karena selama ini kan pertanyaan apa ya kayak dalam tuntutan yang biasa terdengar adalah kapan nikah, terus kemudian setelah nikah kapan punya anak gitu kan. Jadi kan hal-hal seperti itu dibahas di film ini. Jadi itu cukup menarik sih untukku. Jadi tadi itu ya True Mothers, saya setelah nonton True Mothers nontonlah Kosong gitu. Jadi supaya mendapatkan perspektif yang berbeda tentang orang tua dan anak dan ya pasangan tanpa anak gitu. Iya, betul. Terusnya juga itu suka satu film pendek dari 100% All Around the World, judulnya My Mother Girlfriend. Itu dia kalau misalnya film itu kita biasa melihat orang tua menerima kenyataan bahwa anaknya itu berbeda. Ya. Di sini dibahas bagaimana salah anak itu yang ternyata tahu orang tuanya berbeda. Ya. Jadi dibalik ya dari apa yang biasa dinarasikan dalam filmnya. Ya. Betul. Terusnya satu lagi aku juga suka dengan Herjok. Dengan apa? Sorry? Herjok. Iya betul. Herjok. Itu gimana ya cara menjelaskannya tuh tanpa memberikan spoiler ya. Iya. Bahwa empowerment menjadi kayak ketika menonton tuh diam-diam. Iya, mungkin ini kali ya bahwa empowerment itu penting bagi semua orang kali ya. Bahwa ketika seseorang mempunyai merasa mempunyai pilihan dan merasa mempunyai kayak kepercayaan diri dan dan merasa dipercaya dan diperhatikan oleh lingkungannya, itu dia kehidupannya akan lebih berarti mungkin ya. Maksudnya aku mencoba untuk tidak spoiler karena kalau nggak aku kan spoiler banget ceritanya. Cuman ya gitu sih. Tapi itu juga ya itu bagus sih itu nontonnya juga. Oke. Kalau misalnya ini tuh kita ada subtitlenya, akankah ada Inggris Indonesia lagi kah? Iya, jadi kalau semua film kan memang ada subtitle bahasa Inggrisnya ya untuk film-film bukan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk tahun ini kita mencoba menambahkan subtitle bahasa Indonesianya supaya lebih banyak dari tahun lalu. Kalau nggak salah, aku nggak baik yang contekan Farhan, tapi seingatku ya ada yang bahasa Indonesia itu ada film Why Not You, kemudian ada film Romi Salon itu juga ada subtitle bahasa Indonesianya. Beberapa film pendek ada juga ya, atau iya kan ya, ada kalau nggak salah ada juga beberapa film pendek. Mohon maaf saya tidak hafal. Apalagi Farhan ya? Kayaknya ada lagi deh. Ada Our Lady of the Nile. Our Lady of the Nile, betul juga. Ya, betul. Ya, Our Lady of the Nile itu juga film yang mungkin teman-teman yang suka nonton festival film internasional mungkin mengenali namanya. Itu juga berasal dibuat dari buku tahun lalu ya atau tahun sebelumnya itu dia menangkan penghargaan di Berlinale. Jadi itu juga kayaknya di Indonesia juga baru belum diputar ya kayaknya ya. Baru kita yang memutar. Jadi jadi itu ada ya Indonesian Premiere I guess. Jadi teman-teman silakan menonton. Itu isunya yang diangkat juga cukup berat sih, tapi menontonnya ya silakan ditonton aja. Itu juga aku kayak takut spoiler gitu. Tentang jadi ini mengikuti perjalanan beberapa perempuan yang sekolah di boarding school, tapi kemudian
um, di saat dimana ada perang saudara sebetulnya di negara mereka. Nah, disitulah akan terjadi konflik yang bisa dilihat bagaimana akhirnya di situ bagaimana. Iya, filmnya juga bukan terinspirasi, filmnya itu dibuat dengan latar dari ketika genosida Rwanda tahun 1973. Betul. Oke, ada pertanyaan dari Ari di line up film tahun ini, ada film yang feel good gak ya? Menurut Karin gimana Karin? Menurutku sih Romy Salon itu feel good tapi bittersweet sih, but it's a bit feel good juga. Kemudian kemarin aku baru memberikan ini kepada temanku, film yang nggak depresif apa ya? Sebentar. Film yang feel good itu kalau semuanya akhirnya yang berakhir bahagia, itu sih memang ya relatif ya, feel goodnya bagaimana gitu. Tapi semua film ini memberikan apa ya, rasa sih. Dan masalah rasanya itu good atau enggak itu kayaknya kita sendiri masing-masing bisa menilai sendiri sih. Cuman kalau bertanya film yang depresif atau enggak, nah itu nanti ya memang silakan dilihat aja sinopsisnya. Kalau kayaknya teman-teman saya kan beda ya, apa threshold orang tuh beda-beda gitu loh. Jadi kalau menurutku sih apa yang kita sudah pilih sih Farhan, kan kebetulan tim program ini kan aku Farhan sama Nina Putri kan. Kita bertiga sih udah mencoba masukkan film-film yang memberikan rasa yang cukup apa ya, cukup kuat dan menarik untuk ditonton. Dan setelah menonton kita masih akan terpikirkan oleh film ini dan isunya sih. Jadi kalau feel good yang hore-hore banget tahun ini apa ya Farhan ya? Kayaknya Kita pun kayaknya balik film Beans itu feel good nggak sih pada akhirnya? In a way, iya sih ya. Menurutku iya sih. Itu juga feel good sih, walaupun ada beberapa konflik yang harus dilalui sih. Tapi itu pada akhirnya feel good di situ sih. Tuh. Yes. Mm-mm. Oke, nah beberapa kan kalau di 100% dulu kan kalau misalnya ketika kita offline ini kan setelah pemutaran film ini ada sebuah tradisi yaitu kita mendiskusikan isu yang ada di filmnya Ya. Karen. Setelah selesai pemutaran. Kalau online tahun ini tuh kira-kira gimana sih Karen? Apakah tradisi itu masih akan tetap ada atau bagaimana? Iya, tradisi itu ada sih. Kalau tahun lalu kan kita mencoba merangkum beberapa isu dari beberapa film ke dalam beberapa webinar ya. Nah, kalau tahun ini webinar tersebut tetap ada, cuman kita juga mencoba menghadirkan acara baru namanya Film Chat. Nah, Film Chat itu tadi mungkin sudah saya singgung di awal sedikit, itu menghadirkan filmmakernya atau orang-orang berhubungan dengan filmnya, dan kita berdiskusi tentang film tersebut dengan orang-orang ini yang terlibat ini, gitu sih. Jadi ya diskusinya tetap ada. Kita mencoba lebih banyak lagi menghadirkan diskusinya tahun ini. Oke, selain diskusi juga kita punya untuk menampung beberapa film menjadi satu diskusi yang sama, kita juga betul. pesan webinar Iya, ya betul. Karin ya. Oke. Nah, mungkin untuk 100% webinar kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam lagi nanti. Ada pertanyaan dari Johan nih. Kak, persiapan festival udah sampai mana? Sampai situ. Ya, kita cukup lah. Sudah udah tinggal 5 hari lagi ya Farhan ya? 4 hari lagi ya? Kurasa sudah ini kok. Sudah inilah, sudah cukup menuju 100%. Masih apa ya? Finishing touches, tetapi tanggal 25 we are ready to go. Oke, dan juga teman-teman jangan lupa untuk booking tiketnya karena semua film yang diputar bersama manusia punya kuota tiket yang terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Betul. Karena semua film-film yang ada di seperti itu
tidak diputarkan di mana-mana. Ya, saat ini diputarkan, ya betul. Kebanyakan film memang baru diputar di 100% aja sih. Gitu. Jadi teman-teman silakan daftar di Festival Scope. Kemudian, atau kalau tahun lalu sudah pernah mendaftar, ya nggak apa-apa, berarti pakai aja yang akun tahun lalu. Kemudian silakan di booking filmnya. Sudah bisa di booking, dan Ya. kan di tiap film ada sinopsisnya segala macam, bisa dikulik kira-kira mana yang ingin ditonton lebih dulu. Dan nanti filmnya bisa ditonton di hari apa ya, bukan terbit, apa sih istilahnya, hari dimana kita ya jadi kita ada jadwal film. Nah di situ silakan nanti teman-teman cek jadwalnya film itu bisa mulai ditonton kapan, tapi filmnya sudah bisa di booking dari sekarang. Oke, kita lanjut ke obrolan selanjutnya, yaitu kita sekarang akan membahas tentang event-event yang ada di 100% nih, Karen. Ya, kata Joan, sudah feel good ya Kak? Sudah feel good. Oke. Kita bahas eventnya, Karen, yang ada di tahun ini. Mungkin dari yang pertama nih, event yang lumayan ditunggu-tunggu, biasanya ada di 100% Express Impress. Itu apa nih, Karen, tahun ini? Jadi tahun ini kita berkolaborasi dengan duo yang kebetulan saya kenal dari zaman saya kuliah. Jadi namanya Peduli Musik Anak. Nama Pak De Ibut dan Kak Ani. Mereka itu apa ya, melakukan mereka itu tujuan mereka adalah mempromosikan ide bahwa anak-anak tuh harusnya mendengarkan musik sesuai dengan umur mereka gitu sih. Dan itu promosi ini sebetulnya ditujukan pada orang-orang dewasa sih sebenarnya gitu, bahwa kita sebagai orang dewasa kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak untuk apa ya, kayak memberikan hiburan yang sesuai dengan umur mereka. Sama dengan film juga sih, kita kan seperti juga film-film kita, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada rating usia ya di situ ya, itu juga sama. Jadi kita juga percaya bahwa film yang ditonton itu sebaiknya film yang sesuai dengan usia. Gimana sih? Sebaiknya kita menonton film sesuai dengan usia kita, karena film-film yang diberi rating misalnya 1+ itu membutuhkan kematangan berpikir yang lebih dewasa gitu sih. Jadi kurang lebih misinya Peduli Musik Anak seperti itu juga, tetapi tentang musik gitu. Dan nanti bisa kita saksikan di Express to Impress pada tanggal 27. Betul? Ya. Ya, betul. Acaranya di mana, Kak? Acaranya ada di online, ya Kak? Kita semua tahun ini online, Kak. Kebetulan nih belum bisa hybrid seperti festival sebelah sana. Ya nggak apa-apa, tapi semoga tahun depan bisa ya. Cuman kalau tahun ini kita masih tetap di Instagram Live, ada yang di Zoom juga, ada yang bisa ditonton di YouTube juga. Jadi mungkin silakan teman-teman cek aja di deskripsi acaranya, itu bisa dilihat di mana. Tapi mungkin kalau mau lihat apa ya, bisa jadi kita punya katalog. Nanti katalog itu bisa di-download di website kami di 100%manusia.com, dan di website itu juga nanti bisa dilihat juga tentang apa ya, detail-detail acara kami gitu. Jadi teman-teman bisa cek di situ juga. Oke, kita berlanjut nih ke acara selanjutnya yang tadi sore baru aja dikeluarin question box-nya, yaitu 100% Healthcare Virtual Q&A. Itu apa sih, Karen, 100% Healthcare itu? Jadi kali ini kita bekerja dengan Angsa Merah ya, dan kita bekerja sama dengan pihak Angsa Merah, yang tema tahun ini adalah menanyakan tentang tes kesehatan. Tes kesehatan bisa berupa apa aja sih? Kan selama ini misalnya kalau di 100% manusia yang offline, kita dulu ada kegiatan VCT, tes kesehatan untuk cek status HIV kita misalnya. Nah kalau ini kita bisa bertanya tentang tes kesehatan macam-macam. Lebih misalnya saya ingin tahu kalau misalnya untuk
mungkin sekarang karena masih pandemi dan kesehatan mental kita sedang tidak baik, apa yang harus saya lakukan ya untuk tes ngecek diri saya secara mental, itu apa yang harus lakukan misalnya, itu bisa ditanyakan di situ. Kemudian tes-tes yang lain yang terkait dengan kesehatan fisik juga bisa ditanyakan. Jadi silahkan teman-teman isi inbox-nya, nanti rekan-rekan dari Angsa Merah akan menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Ini ada pertanyaan, Kak, kapan lagi adain event online offline lagi? Nah, doakan ya, semoga kita semua, semoga kondisinya lebih baik sih sebenarnya. Karena kami sih pada dasarnya pengen banget membuat acara offline, tapi memang saat ini belum memungkinkan sih. Begitu. Oke. Nah, masih ngomongin tentang 100% healthcare nih Karen. Tahun ini kan kita ada dua, satu 100% healthcare virtual Q&A, Ya satu betul. lagi itu 100% healthcare from home. Ya. Itu apa sih Karen yang test from home ini, kayak apakah itu sama kayak work from home atau bagaimana? Apakah nanti dokternya akan datang ke rumahnya? Oke, kalau ini sih ya kurang lebih ya konsepnya sama dengan work from home bahwa kita melakukannya di rumah ya. Jadi itu adalah tes VCT yang bisa kita lakukan, tapi dokternya tidak ke rumah sih. Apa namanya? Kita akan dihubung. Jadi kita mendaftar dulu, kemudian nanti kita akan ada serangkaian screening yang harus kita lakukan. Dari situ baru kemudian kita dikirimi apa ya, test kit kali ya istilahnya ya. Jadi ada Screening. itu kemudian dari situ kita akan diberi petunjuk bagaimana cara apa yang harus kita lakukan di situ. Nah, setelah itu kita kirimkan kembali ke mereka dan dari sana kemudian mereka akan prosesnya dan kemudian kita akan dihubungi untuk konseling dan selanjutnya gitu sih. Jadi itu adalah tes VCT yang bisa dilakukan di rumah. Ya. Kenapa? Farhan? Sorry. Iya. Iya, pas banget kayak di 100% healthcare virtual Q&A kita bertanya tentang bagaimana caranya untuk memulai tes kesehatan, terus kita bisa bertanya tentang kira-kira tes kesehatan apa sih yang cocok bagi saya gitu. Dan di 100% tes roomnya kita bisa mendapatkan alat. Salah satu tes kesehatannya itu tes betul. Karena kita juga berpikir kan itu juga sesuatu yang penting ya, apalagi di kondisi sekarang di mana mungkin masih banyak yang belum berani ke klinik atau ke pusat kesehatan gitu. Jadi karena bisa dari rumah, kenapa tidak gitu. Oke, kita berlanjut nih ke acara selanjutnya Karen, yang juga sering banget ditunggu-tunggu sama Universitas Manusia, itu 100% exhibition. Ya. Kira-kira tahun ini tuh exhibitionnya tentang apa sih? Terusnya siapa artisnya? Jadi artisnya adalah Kiki Febrianti. Jadi Kiki itu adalah seorang filmmaker yang juga mempunyai, ya itu dia, yang juga bergelut di fotografi juga. Nah itu dia Kiki. Dan karya-karyanya Kiki ini proses kuratorialnya dilakukan oleh Rosa Panggabean. Fotonya juga ada di situ. Jadi tentang judulnya adalah Journey Human. Jadi perjalanan manusia sih. Jadi kalau aku melihatnya itu dia mengangkat spektrum kehidupan manusia yang beragam. Jadi itu nanti teman-teman bisa saksikan di Instagram kami. Dan ya openingnya itu, jadi kita ada opening virtualnya itu di tanggal 26 Desember. Desember, November, maaf. Di tanggal 25. Oh iya, 25 November. Jadi nanti ya teman-teman silakan dicek aja sehingga dan kemudian nanti pamerannya bisa diakses juga selanjutnya. Gitu sih. Oke. Ini sedikit menarik nih Karen. Kalau manusia itu kan film juga. Kenapa sih ada 100% exhibition gitu? Jadi kalau kan ini festival film. Ya betul. Tiba-tiba ada exhibition. Karena sebenarnya 100% manusia ini kita ya gini, karena kita awalnya kan memang tujuannya adalah mempromosikan tentang toleransi dan juga
kesetaraan dan juga apa namanya yang dilakukan dan juga tentunya eksplorasi kesetaraan yang berkaitan dengan isu-isu human rights dan kemanusiaan, dan itu semua kita lakukan lewat acara-acara seni budaya gitu. Jadi seni budaya kan terutama film ya, karena itu kan kayak apa ya, core-nya kita gitu. Tapi kita juga mengadakan acara-acara lain karena kita merasa bahwa penting juga nih untuk mengangkat apa ya, aku terpikir periferal, hal-hal yang pendukung gitu. Jadi kayak komponen-komponen pendukung dari film ini gitu. Karena acara seni budaya itu kan beragam. Kalau misalkan ada teman-teman yang cuman pengen nonton filmnya 2 biji aja, hanya pengen nonton 2 film, tapi ternyata lebih tertarik untuk menonton misalnya exhibitionnya atau pertunjukan musik, atau juga mungkin mengikuti diskusi. Nah, itu juga kita juga ada acara-acara yang mungkin bisa menarik untuk teman-teman itu. Gitu sih. Karena sebenarnya ini ya, mungkin kalau secara offline kan begini, ketika kita offline kan kita festival yang tujuan festival itu kan merayakan ya. Nah, selain merayakan dengan film, kita juga merayakan dengan acara-acara ini juga gitu. Bahkan dulu kan ketika kita offline yang terakhir itu juga ada bazar ya, seingatku ya. Ya kan? Nah, dan di situ juga ada acara karaoke di situ. Jadi memang kita tuh pengen membuat, ya memang ini tentang apa ya, tentang human rights, tentang kemanusiaan, yang kemudian sebenarnya pada kita pengen mengangkat isu toleransi dan kesetaraan juga, tapi juga kita juga pengen membuatnya juga selain ya, kalau film kan itu konotasinya banyak yang hal-hal, konotasinya adalah itu serius dan juga mungkin depresif gitu. Nah, dengan acara-acara lain ini kita ingin mencoba itu tuh mengangkat tentang festivitiesnya gitu, dan juga supaya orang-orang juga bisa berinteraksi juga sih, gitu kayaknya begitulah. Kesannya kalau kamu kayaknya nggak yakin gitu ya, tapi demikianlah. Ini efek capek. Iya. Dan mungkin kurang air Kak, belum minum. Oke, ini sedikit out of topic Kak, dari Fresh Events yang akan dilakukan 2021. Ngomong tentang offline dan online, apa sih kayak kendalanya misalnya ketika online, ketika festival beralih jadi online? Kayak misalnya 100% itu kan salah satu, selain bertujuan untuk spreading awareness on human rights through film and art, one of our aims juga kan untuk to create a safe space. Nah, kalau misalnya kayak online gini, is it easy to create an online safe space considering how many blah 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 netizen? Terus ya, iya sih. Kita mencoba creating safe space-nya. Kita mencoba sih dengan memberikan bukan disclaimer, tapi kayak mengajak untuk mungkin di katalog atau mungkin di acara-acara kita selalu ada ajakan untuk please respect other people gitu. Karena kan itu tujuan kita. Karena ini kan itu kan sebenarnya tuh kayak toleransi tidak akan terjadi kalau kita tidak menghargai orang lain kan gitu, atau menghormati orang lain gitu. Jadi kita juga mencoba menghadirkan itu di acara-acara kita yang online juga. Tapi sementara ini sih kalau belajar melihat dari tahun lalu ya, kebetulan yang ikut acara kita cukup respectful sih terhadap yang penonton lain atau peserta lain ya, walaupun mungkin berbeda pendapat, tapi nggak yang langsung celah-celahan gitu di situ tuh, nggak sih gitu. Jadi ya kita berharap hal itu terjadi. Tapi kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu, tentunya kita juga akan melakukan tindakan-tindakan yang yang sifatnya lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada
banyak orang gitu sih. Maksudnya kalau untuk trolling kalau ketemu tiba-tiba ada yang trolling ke acara kita, ya nanti kita usahakan supaya dia tidak trolling. Tapi sebenarnya kita sudah membicarakan sih hal-hal seperti ini di internal ya. Jadi semoga kondisi-kondisi ini tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, saya rasa kita cukup siap sih untuk itu. Gitu. Karena kita juga cukup percaya kok dengan teman-teman yang hadir di acara kita bahwa ya kita cukup bisa menghargai masing-masing sih. Okay. So it is also bersama manusia, it is also a safe space for you to do not agree on what itu juga ya. Iya. Agree to disagree, it's okay gitu. Yes. Berlanjut Karen ke event selanjutnya nih, salah satu event yang menarik yang aku juga kayaknya baru melihat pertama kali itu tahun lalu di 100% manusia, kayaknya belum pernah ada event seperti ini, yaitu 100% Heart to Heart. Itu apa sih Karen? Oke. Jadi 100% Heart to Heart itu adalah acara ya sebenarnya. Dia tuh sesi curhat sebenarnya. Sesi curhat dengan psikolog. Kenapa kita mengadakan itu? Supaya ini sih, maksudnya mungkin banyak di antara kita yang masih takut ya kalau kita disuruh ke sana ke profesional coba cari tenaga medis profesional untuk kesehatan mental gitu misalnya gitu. Kadang-kadang kita kan suka terpikir, emang gue gila gitu. Tapi kan sebenarnya bukan kayak gitu. Iya kan, masih ada stigma seperti itu. Cuman, itu kita pengen kayak menghilangkan stigma itu sih pelan-pelan gitu, dan pengen memperkenalkan bahwa ketemu psikolog dalam sebuah sesi konseling itu tidak menakutkan kok gitu. Nah, ini kenapa kita sesi curhat, karena kan kalau sesi konseling kan itu kan biasanya harus berkesinambungan ya. Sedangkan kita kan cuma ada pas festival doang, dan juga waktunya juga tidak selama waktu konseling. Jadi kita memang ini kayak sesi curhat aja gitu, kayak semacam sampling terhadap sesi konseling yang sesungguhnya. Jadi semoga dengan pengalaman di Heart to Heart ini, teman-teman nantinya jika merasa membutuhkan bantuan psikolog, nggak takut lagi sih untuk mencari professional help gitu. Ya. Jadi ini langkah pertama yang baik ya untuk to seek for professional. Yes, dan bisa juga kan misalkan memang ternyata ada sesuatu yang cukup serius ingin ditanyakan pada psikolognya. Misalkan tidak di sini, mungkin psikolognya juga bisa memberikan referral atau bisa memberikan oke, untuk masalah ini kamu silahkan ketemu siapa di mana gitu, misalkan gitu. Jadi ada hal seperti itu, jadi mungkin semoga itu bisa membantu teman-teman yang merasa masalahnya cukup berat, tapi yang memang tidak akan mungkin selesai saat itu juga ya, tapi mungkin bisa memberikan sebuah jalan menuju pertolongan yang dibutuhkan atau layanan yang dibutuhkan. Oke. Nah, Oke. Nah, selain Heart to Heart ini kan juga ada salah satu program terbaru dari 100% Manusia Karen. Judulnya 100% Outlook. Itu apa sih 100% Outlook? Nah, Outlook itu tadi yang sudah sempat singgung sedikit di depan, itu tentang membaca puisi. Jadi kita bisa membacakan puisi kita, atau mungkin puisi orang lain juga apa-apa sih, tapi mungkin kita juga bercerita kenapa sih kita membacakan puisi ini dan apa maknanya bagi kita gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu istilahnya slam poetry, jadi kayak kalau dulu tuh bisa kayak di kafe gitu ada open mic, terus kemudian kayak kita bisa ya udah kita membacakan puisi kita atau puisi orang lain atau berekspresi. Jadi tujuannya adalah mengekspresikan diri kita sih sebetulnya gitu. Nah, kenapa kita membuat acara seperti ini? Tujuannya itu supaya ada sama kayak karaoke ya, kayak ajang untuk katarsis itu
mengekspresikan diri, meluapkan unek-unek mungkin. Kan kalau puisi kan biasanya ini ya, kalau kita marah kita nulis puisi atau baca puisi atau nyanyi gitu kan, atau kalau misalnya kita Taylor Swift, kita putus dari satu orang ini jadilah 10 lagu dan jadi satu album misalnya. Jadi kayak gitu juga sih maksudnya. Jadi tidak dipendam sendiri, tapi unek-unek itu bisa kita ekspresikan, dan kita mungkin ada orang-orang lain yang juga apa ya, uh, itu semacam sharing dengan orang lain juga, dan mungkin orang lain juga ada yang menanggapi, siapa tahu mereka ada yang punya pengalaman mirip atau gimana, jadi kan bisa jadi semacam support group juga sih. Itu kejauhan mungkin, tapi kan mungkin saling rasa saling mendukungnya itu jadi berasa gitu dalam acara-acara seperti itu. Ya. Oke, buat teman-teman yang suka banget baca puisi, bisa ikutan bareng kita untuk membacakan puisi kalian di 100% Out Loud Slam Poetry tanggal 26 November. Aku mau jawab Februari. 26 November jam 7 malam di Instagram Live. Di hari Jumat ya itu ya. Aku juga mau share nih, tadi kita ngomongin tentang heart to heart. Buat teman-teman gimana sih caranya daftar heart to heart? Aku share linknya. Iya, jadi teman-teman bisa, nah ya silahkan masuk ke link itu, kemudian nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah apa ya, kayak tempat pendaftaran. Nah silahkan mendaftarkan di situ, itu bisa milih hari, bisa milih jam, nanti akan ada responsnya, dan nanti juga akan ada follow up-nya juga di minggu depan. Jadi silahkan yang sudah siap misalkan sudah ada yang mendaftar dan sudah mendapatkan jawaban dan juga link Zoom-nya, nanti tetap akan ada follow up-nya juga. Jadi silahkan juga dicek emailnya di minggu depan menjelang sesinya. Dan kalau misalkan ada yang membatalkan, silahkan dibatalkan dengan paling nggak H-1 gitu. Jadi biar bisa memberikan kesempatannya pada orang lain juga yang ingin mengikuti acaranya. Oke. Nah, sekarang ada juga beberapa acara diskusi seru juga kemarin di 100% Manusia. Ini salah satunya kan adalah 100% Talk nih, yang judulnya tuh menarik banget, RUU PKS How Are You Today. Itu kita akan diskusi apa sih Karen di dalam acara itu? Ini kita akan bicarakan tentang RU kalau bahasa Indonesia RUU PKS riwayat mukini ya. Jadi kita ingin membahas itu sih. Sekarang sampai mana sih RUU PKS ini? Karena ini kan RUU yang sudah perjalanannya, journey-nya si RUU ini cukup lama juga gitu. Bahkan mungkin sama dengan umur festival kita ya, itu tuh kayak udah mulai di 2012. Oh, lebih lama lagi bahkan ya. Ya, justru lebih lama lagi. Iya, nah itu sudah sekian tahun, tapi kita itu tuh masih belum ada kejelasannya gitu. Bahkan kabar yang terakhir kita dengar ada pasal-pasal yang ingin dikurangi, dan juga ada hal-hal yang sebetulnya penting tapi juga ingin dihilangkan, hal-hal seperti itu sih. Jadi kita ingin membahas itu dengan orang-orang yang cukup mumpuni dengan pembahasan itu, dengan diskusi itu. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, dan mungkin juga teman-teman juga ada ingin menanggapi juga, silakan datang ke acaranya. Karena itu sih kita menganggap itu penting ya, karena di Indonesia kan ini belum ada ya payung hukum untuk kekerasan seksual. Jadi masuknya masih hukum pidana, sementara kan kadang-kadang ada hal yang kecil-kecil karena tidak dianggap sebagai tindakan pidana, jadinya lewat aja gitu, tidak bisa diproses secara hukum. Nah, ini kenapa kita juga menganggap RUU PKS-nya penting, karena itu juga sih, untuk melindungi para korban, para survivor, para penyintas. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau join, aku share linknya lagi, bisa langsung daftar di link itu. Acara 100% Talk ini akan diselenggarakan tanggal 28 November jam 7 malam di Zoom webinar. Betul sekali. Nah, lanjut lagi. Ada ada dua acara diskusi seru mengenai film. Pertama itu kita punya 100% webinar, ending violent, rolling, action.
Itu apa sih Karen? Nah, itu kita Selling action. yes. Jadi sebenarnya itu dalam rangka 16 hari tanpa kekerasan. Jadi kita menghadirkan webinar itu dan itu nanti narasumbernya adalah pengarang dari buku Our Lady of the Nile dan juga apa namanya yang juga membuat naskah filmnya dan juga salah satu filmmaker Indonesia yang film pendeknya kita putar yang filmnya juga membahas tentang kekerasan seksual online ya kekerasan seksual dalam dunia maya jadi ya Ya. itu apa ya menurutku itu menarik karena um, kita akan melihat perspektif yang mungkin apakah sama atau beda jika di Indonesia dan di luar Indonesia untuk hal seperti ini. Walaupun kalau kulihat secara pribadi aku membayangkannya sebenarnya ini hal yang cukup global ya, yang secara internasional akan apa merupakan hal yang penting untuk dibahas. Mungkin juga kalau ingat beberapa tahun lalu ada apa namanya gerakan Me Too. Nah itu kan juga semacam gerakan yang menolak perilaku kekerasan seksual. Jadi ini kenapa tadi apa tadi kenapa judulnya seperti itu? Itu kita juga pengen mengangkat tentang bagaimana kekerasan seksual itu muncul apa ya isunya dimunculkan dalam film, terutama dalam film yang kita putar di tahun ini. Oke, nah buat teman-teman nih yang langsung mau daftar langsung klik linknya Iya, di dalam komen ini. kamu rajin sekali. Atau kalau misalnya nanti teman-teman ketinggalan, bisa juga nanti datang ke website kami. Di acara itu di halaman acara nanti di bawah itu ada kayak ada tombol register. Nah itu juga bisa digunakan untuk mendaftar untuk acara-acara ini. Ya. Oke. Nah, berlanjut nih Karen ke webinar yang kedua. Judulnya Disability versus Accessibility. Itu kita akan bahas apa sih di dalam webinar itu? Kayak film mana yang mau kita bahas dan apa aja ya kira-kira kamu bahas? Kalau ini kita kan yang film yang akan kita bahas isunya adalah Romy Salon, kemudian bentar, ada film pendek namanya Valhans Love, bentar ada lagi apa kayak satu. Sebenarnya ada satu lagi tapi aku lupa. Yeah. Oh cuma dua, oke. Kenapa aku ingat selalu ada satu lagi ya? Ya itu kita akan bahas tentang itu tadi aksesibilitas dan disabilitas karena terutama dalam hal ini disabilitas terutama disabilitas fisik mungkin ya. Walaupun disabilitas kan juga ada juga disabilitas yang sifatnya lebih ke mental, tapi ada juga yang sifatnya lebih ke fisik gitu. Tapi saat ini pun untuk disabilitas yang sifatnya fisik, mungkin kita ingin mengangkat isu tersebut supaya bisa itu awareness-nya supaya menaikkan awareness terhadap isu tersebut, aku rasa begitu. Karena itu hal yang penting, walaupun memang saat ini negara kita sudah memulai nih gerakan-gerakan tentang itu ya. Tapi kan memang harus terus dilakukan gitu. Jadi ini salah satu upaya kita juga untuk menaikkan isu tersebut yang karena ini kan juga bukan kita sendiri festival kan kita lebih memberikan ruang untuk orang-orang yang terlibat dalam isu tersebut untuk berbicara gitu karena kita bukan aktivisnya gitu enggak tapi kita memberikan ruang untuk orang-orang terlibat dan terkait dengan isu-isu ini untuk berbicara dan menyampaikan hal-hal apa yang menurut mereka penting dalam isu tersebut.
kurasa lebih ke situ sih. Oke. Iya. Karena kan kita juga bukan kita kan ya mungkin gini kayak apa ya? em, Kadang kan ini ada yang misalnya kita kan nggak mau menggurui ya, dan memang festival kita bukan itu maksudnya gitu, tapi kan itu tadi kan seperti yang tadi Farhan bilang, creating a safe space to discuss about many things gitu kan. Jadi dan juga kita juga merasa bahwa ketika discussing something memang harusnya orang-orang terkait dengan isunya lah yang memulai diskusinya atau yang menyampaikan point of view mereka untuk kemudian didiskusikan gitu kan. Karena kalau kita yang ngomong ya siapa kita sok tahu banget gitu. Jadi memang kita kita memberikan ruang, kita memberikan kayak apa namanya, tempat untuk pihak-pihak terkait yang memang terlibat untuk mendiskusikan hal-hal ini. Oke. Kayaknya memang banyak banget yang dari aku dengar sih, banyak banget acara-acara seru dan insightful di 100% Manusia Film Festival 2021. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran, ini kita belum bahas semua acaranya, tapi bagi teman-teman yang penasaran dengan acara-acara apa aja, dengan siapa pembicaranya, film apa aja yang bakalan diputerin, itu bisa langsung visit ke website kita di 100% manusia. Ya, 100% manusia.com. Manusia.com. Iya. Oke. Karen. Iya, Farhan. Sebelum kita mengakhiri sesi stay at home, gimana ya? Sebelum kita mengakhiri sesi stay at home yang nantinya mulai minggu depan akan digantikan dengan film chat ini. Betul sekali. Adakah yang ingin dirimu sampaikan? Saya ingin ngajak teman-teman untuk ayo nonton film. Tadi ada pertanyaan dari temanku yang tinggal di Kanada. Aku bisa ikut nonton nggak sih? Jadi sesungguhnya kita hanya bisa film-film yang kami tayangkan itu memang hanya bisa ditonton di Indonesia. Tapi memang bisa ditonton di seluruh Indonesia sih gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba temanku yang di Kanada itu berkunjung ke Pulau Jawa bisa saja gitu. Tapi sayangnya tidak bisa kalau dari luar negeri, karena itu kita sudah perjanjian kita dengan para filmmaker demikian ya. Karena memang itu kita istilahnya geolog ke Indonesia saja. Tapi itu geolog. Nah, ini teman-teman di manapun di Indonesia, dimanapun teman-teman yang berada dimanapun di Indonesia bisa mengakses Festival Scope ini dan juga bisa menonton filmnya sih. Jadi kalau dulu ketika offline memang acaranya masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya, kali ini bisa ditonton di seluruh Indonesia. Oke, teman-teman jangan lupa buat kunjungin festivalscope.com, search Festival Manusia di sana. Dan posternya seperti ini, kawan-kawan. Posternya seperti ini. Silakan cari mbak-mbak ini di Festival Scope. Nah, inilah yang akan menjadi silakan diklik. Nah, betul. Kebalik. Ya, betul. Ya, jadi kalau teman-teman sudah ketemu poster ini yang dibuat oleh teman kita Monica Hapsari, teman-teman sudah berada di festival yang benar. Silakan klik di situ dan silakan di book film-filmnya. Dan jangan lupa semua pemutaran dan acara Fringe Event di 100% Manusia bisa dinikmati secara gratis. Betul. Tapi kalau teman-teman ingin berdonasi juga bisa di kitabisa.com. Di bit.ly yuk kita bantu 100% Manusia. Betul sekali. Gitu sih. Oke. Karen, kalau gitu terima kasih untuk sesi hari ini. Sebelum nanti jadi 100% Film Chat. Dan teman-teman juga terima kasih yang udah hadir dalam sesi hari ini. Jangan lupa visit festivalscope.com dan juga datang ke acara pembukaan opening ceremony kita tanggal 25 November jam 5 sore. Itu semua orang bisa datang nggak ya, Karen? Atau hanya undangan aja kayak misalnya offline? Karena kita online, jadi tuh semua orang bisa datang. Teman-teman silahkan cek di Instagram dan di Twitter juga ya. Silahkan dicek aja itu bisa ditonton di mana. Yes, dan juga download katalog film kita di 100% manusia.com. Yes, di 100% manusia.com.
silahkan diakses, diklik. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Farhan. Kita berdua sudah mata panda, jadi Thank you. mungkin semoga malam ini bisa tidur dengan baik. Dan semoga teman-teman juga bisa ikut merayakan tahun kelima kami bersama-sama juga, walaupun tidak secara tatap muka, saya secara online dulu lah ya. Moga-moga tahun depan kita bisa bertemu secara langsung lagi. Amin. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di tanggal 25 November 100% Manusia Film Festival 2021. Bye-bye. Sampai jumpa. Salam.